Di titik ini adalah titik yang paling baik kita mengamati secara keseluruhan dulu dari di titik ini kita akan mulai mendeskripsi, ya, kita akan mulai mengenal dengan lebih dalam bagaimana geometri atau sosok dari, katakanlah, segmen dari sesar opak di daerah Bukit Mengger ini. Sesar atau patahan itu dikenali dari 3 aspek kalau kita ingin mengenali sesar. Yang pertama, kita harus mengenali zonanya dulu. Nah, zona tadi sudah kita kenali dengan cara melihat bahwa lapisan yang berlapis, yang tidak mengalami sesar, dia berhenti pada satu tempat yang merupakan berhentinya perlapisan itu. Jadi ini adalah zona sesarnya. Setelah kita mengenali zona sesar, maka kita kemudian mencari bidangnya. Bidang dari zona sesar itu yang mewakili untuk kita ukur kedudukannya. Di belakang saya ini ada satu rekahan, bidang rekahan yang menunjukkan bahwa dia merupakan atau wakil dari bidang sesar dari sesar opak di sini karena dia berada di zona sesar. Sehingga kalau saya mengukur bidang yang vertikal ini, jadi rupanya bidang ini vertikal. Maka kemudian yang paling penting untuk mengetahui bidang vertikal itu adalah arahnya atau jurusnya. Nah, jurus inilah yang kemudian bisa kita ketahui di geologi atau secara permukaan. Nah, kalau kita ingin mengetahui arah, kita bisa menggunakan kompas. Di sini saya sudah membekali diri dengan kompas geologi. Maka visirnya ini akan saya arahkan searah dengan kelurusan dari bidang sesar ini. Dan di sini kita bisa membaca arahnya adalah 32 derajat ke arah north, 30 derajat east. Jadi berarah northeast southwest atau timur laut barat daya. Dan itu cocok dengan arah umum dari patahan sesar opak yang dipetakan secara regional di lembar peta Yogyakarta. Jadi arah ini meyakinkan kita bahwa sesar yang kita amati inilah bagian dari sesar opak. Nah, kemudian setelah kita tahu ini adalah jurusnya, berarti di tempat inilah terjadi pergeseran. Maka yang kemudian harus kita rekam, apa bukti dari pergeseran itu? Kita bisa melihat di sini bahwa di bagian yang hancur ini terdapat satu struktur yang disebut sebagai gores garis, ya, atau silicious side line. Jadi dia merupakan bekas tempat bergesernya blok yang berada di sebelah kiri saya ini ke arah depan. Jadi sesar ini bergerak secara mengiri, sinistral, ya, bergeser mengiri. Jadi blok yang berada di sebelah kiri saya itu bergerak ke arah belakang saya. Jadi dia mengiri. Ya. Nah, apa buktinya? Ini. Dan bukti bahwa dia merupakan sesar yang bergesernya itu searah jurus, itu bekas-bekas geserannya ini berarah horizontal. Ya, jadi silicious side ini berarah horizontal. Maka gerakan dari sesar opak ini adalah sesar horizontal atau sesar geser mendatar dengan gerak ke arah mengiri. Kita bisa melihat juga bahwa di bagian lain dari zona ini juga terdapat geseran seperti yang berada di sana, tapi dengan bukti gores garis ini
maka kita sudah bisa mendeskripsi secara lengkap geometri dari sesar opak. Dia merupakan sesar dengan kedudukan bidang sesar vertikal, dan kemudian dia mempunyai arah pergeseran horizontal ini, dan kemudian dia bergeser secara ke kiri atau ke kanan. Dari melihat stepping di sini, kita bisa menafsirkan bahwa sesar ini bergeser ke arah kiri. Supaya lengkap pengamatan kita dan kita melihat lagi dengan lebih simple dan lebih secara mudah, maka kita akan membuat sketsa di sini. Kita telah buatkan sketsanya, dan sketsa ini dicoba mirip atau berdekatan dengan apa yang kita lihat di belakang sana. Jadi tadi kita sudah melihat di bagian sebelah kanan itu adalah singkapan yang tadi dijelaskan ada perlapisan batu apung dan sebagainya. Dan kemudian singkapan itu berhenti pada satu zona sesar. Jadi yang merah ini tadi mewakili zona yang menghilangnya lapisan dari perlapisan di bawah sini dan di atasnya. Kemudian kita melakukan pengukuran di bidang sesarnya ini. Dan ada tanda-tanda di ujung sini tadi adalah pergeseran dengan arah horizontal. Jadi yang merah ini mewakili atau saya tekankan pada arah dari pergeseran sesarnya pada bidang sesar ini. Sehingga kalau kita sudah mengetahui arah pergeseran, maka kita bisa menyantumkan tanda dari atau sifat dari sesarnya. Dan di sini terlihat sesar ini berarah north 30 derajat east. Jadi tadi saya mengukur di bagian ini itu adalah north 30 derajat east. Arah utara itu adalah kurang lebih ke arah sebelah kiri, sehingga arahnya adalah north 30 derajat east. Ini adalah arah dari jurus yang merah. Sehingga sesar ini dengan semua komponen yang tadi sudah kita amati, kita bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sesar mendatar geser kiri. Dan kemudian kalau kita ingin mengetahui di mana titik Bukit Mengger ini berada dalam gambaran yang lebih luas, gambaran katakanlah wilayah Yogyakarta, maka kita bisa melihatnya di dalam peta geologi yang sudah dibuat oleh peneliti terdahulu, Bapak Wartono Raharjo dari UGM tahun 1995. Jadi peta ini adalah peta geologi lembar Yogyakarta. Ini adalah Merapi, kemudian ini Candi Prambanan, dan ini adalah Sungai Opak. Dan sesar opak itu digambarkan arah ini, yaitu arah sekitar north 20 sampai 30 derajat east. Dan kita berada di mana? Di titik ini, kita berada di sini, di daerah Desa Kembang Songo. Tapi di sini karena dia tersingkap di bukit tertentu, maka bukitnya itu disebut oleh penduduk di sini disebut Bukit Mengger. Sehingga kita menamakan sesar opak ini adalah sesar opak di Bukit Mengger. Itu di sini, ya. Jadi arahnya adalah ke arah timur laut barat daya, dan dia mengenangi batuan yang kuning. Nah, batuan yang kuning ini adalah batuan yang tadi kita deskripsikan sebagai batuan formasi semilir, yaitu batuan produk dari letusan peristiwa letusan gunung api dahsyat yang disebut sebagai semilir volcano mundur sekitar 20 jutaan tahun yang lalu. Ya. Kemudian karena sesar opak ini telah menyebabkan gempa Jogja yang cukup terkenal, karena dia merupakan gempa yang episenternya itu dangkal, sehingga dia menyebabkan goncangan yang cukup dahsyat di daerah yang lunak ini, di daerah endapan-endapan fluvial volkanik dari Gunung Merapi. Maka banyak terjadi korban dan kerusakan-kerusakan, ya. Sehingga sesar opak ini dikriteriakan oleh para ahli kegempaan di Indonesia itu sebagai sesar aktif. Dan sudah dipetakan sesar aktif di Pulau Jawa itu perlu pencermatan.
Jadi mulai dari dibuatnya peta ini, sebetulnya kita sudah harus mulai proaktif untuk mencermati sesar-sesar mana saja yang bisa menyebabkan gempa atau sesar yang bergeser pada waktu akhir-akhir ini. Sesar opak berarti termasuk di sini, lokasi sesar opak itu berarti dia termasuk sesar aktif. Di sini ada catatannya, ya, sesar opak itu magnitudenya bisa sampai 7,2 dan kemudian pergeserannya itu adalah sekitar 2,4 mm per tahun. Ya, bersama-sama sesar yang lain, Cimandiri di daerah Jawa Barat. Lalu pertanyaannya bagaimana sesar-sesar ini bisa terbentuk di bagian selatan Pulau Jawa. Di sini juga ada sesar Grindulu, kemudian di daerah Surabaya juga ada sesar Watu Kosek, ya. Lalu bagaimana sesar-sesar yang terbentuk di selatan ini bisa bermunculan atau terbentuk? Seperti kita ketahui, Pulau Jawa itu adalah pulau busur kepulauan bersama-sama dengan Sumatera, Jawa, Bali, dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai busur kepulauan Sunda. Dan busur kepulauan Sunda ini adalah produk dari subduksi lempeng Indo-Australia, ya, yang kemudian meleleh, yang merah ini, ya, merah ini meleleh dan kemudian memunculkan gunung api di Pulau Jawa, ya, sehingga kalau bentuk ini ada palung, ya, palung Jawa, ya, dan ini adalah sumber-sumber kerawanan gempa yang perlu dicermati, maka modelnya bisa disederhanakan seperti ini. Jadi ini adalah jalur gunung api di Jawa, kemudian ini adalah bagian yang subduksi, meleleh dan kemudian menghasilkan gunung api, dan karena di sini terdapat pergeseran lempeng yang sangat lambat tetapi terus-menerus terjadi sehingga suatu ketika terjadi penumpukan energi, maka dia bisa melepaskan gempa-gempa yang dalam, merah warnanya, dan kadang-kadang dia sangat dahsyat, itu disebut megathrust, yaitu bergesernya lempengan ke bawah dengan lempengan di atasnya, ya, di sini. Sehingga itu yang perlu dicermati karena megathrust itulah nanti yang bisa menyebabkan tsunami. Sedangkan yang kuning ini adalah gempa-gempa yang disebabkan oleh patahan yang menyobek bagian atas dari Pulau Jawa. Yaitu dalam hal ini salah satu contohnya adalah sesar opak. Dan dia adalah biang atau sumber dari gempa-gempa dangkal. Sehingga dengan mengenali zona sesar di sini, sebetulnya kita sedang bersikap proaktif terhadap kerawanan. Kenapa kita sebagai penduduk Pulau Jawa itu harus waspada? Jadi ujung dari field trip atau pengamatan zona sesar opak kita di tempat ini, itu kami atau saya bersama tim itu berharap bahwa kita akan semakin proaktif untuk mengenali tempat di mana kita tinggal.